susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kamis 6 Mei 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SDN 03 Pedurungan dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Insya Allah kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Yang terhormat Ibu Endang Sulistiawarni SPD selaku Kepala Sekolah SDN 03 Pedurungan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 03 Pedurungan. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SDN 03 Pedurungan. Yang ketiga, lain-lain, dan yang keempat, penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membuka bersama-sama dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Endang Sulistiawarni SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya hormati khususon pada hari ini yaitu Ibu Sri Wahyuni SPDSD dan Ibu Yuni Sulistiawati SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, keluarga besar SDN 03 Pedurungan. Pertama-tama dan utama, marilah tak ambilnya kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti sholawatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya sangat bangga sekali kepada salah satu guru kita yaitu Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Yuni Sulistiawati, yang mana mereka telah lolos berhasil menjadi CGP atau calon guru penggerak pada angkatan 10. Pada hari ini saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung kegiatan-kegiatan dalam
guru penggerak. Salah satunya pada hari ini yaitu mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 03 Petudungan. Kita tahu bahwa sekolah sebagai institusi yang sangat penting peranannya dalam yaitu dalam pembentukan karakter peserta didik kita. Kita tahu pembentukan karakter sangat dibutuhkan pada saat ini karena pengaruh yang sangat mempengaruhi perilaku anak didik kita. Maka oleh sebab itu kita sebagai pendidik harus menggiatkan pada peserta didik kita untuk selalu berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, yang mana dalam pembelajaran kita tidak hanya menciptakan peserta didik yang pandai, cerdas saja, tapi itu peserta didik yang mempunyai perilaku dan budi pekerti yang baik, yang luhur, yang mana kelak menjadi anak-anak penerus bangsa yang berbudi pekerti yang luhur. Untuk itu harapan kami dengan adanya diseminasi budaya positif sekolah SD Negeri 03 Petudungan yang akan disampaikan oleh rekan kita nanti, semoga bisa menjadi suatu dorongan bagi guru-guru di lingkungan SD Negeri 03 Petudungan untuk bisa mengimplementasikan budaya positif kepada kita semua, agar peserta didik kita menjadi peserta didik yang mempunyai karakter, yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tak henti-hentinya sebagai pendidik selalu mengingatkan anak didik kita untuk selalu berperilaku yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Sulistiawati SPD. Untuk acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 03 Petudungan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD dan Yuni Sulistiawati SPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Endang Sulistiawarni selaku Kepala SD Negeri 03 Petudungan, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri 03 Petudungan yang sekarang jadi peserta diseminasi budaya positif SD Negeri 03 Petudungan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sela-sela kesibukan, Bapak Ibu guru menyempatkan untuk menghadiri diseminasi budaya positif ini. Dari kami selaku CGP Angkatan 10 yang akan menyampaikan isi dari diseminasi budaya positif yang terdiri dari 6 materi. Tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Itu pepatahnya. Di sini saya dari kelas
10.253. Di sini ada fasilitator saya yaitu Krista Adayu dari Kota Semarang berasal. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Saulina dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kemang. Kemudian saya sendiri Yuni Sulistiawati, CGP Angkatan 10. Kami berkolaborasi di sini karena ada 2 CGP. Alhamdulillah kami sungguh sangat bangga karena sebenarnya dari sekian banyak Bapak Ibu guru yang mendaftar di CGP ini, kami alhamdulillah terpilih dan masih menjalani pendidikan guru penggerak masih di modul 1. Kemudian perkenalan untuk Ibu Triwahyuni, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari SD Negeri 03 Pedurungan. Saat ini saya mengajar kelas 4. Kemudian di semester ini saya mengajar kelas 6A. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Adapun sebelum kita melaksanakan saya dalam menyampaikan budaya positif ini, sebelum dimulai, Bapak Ibu, nanti kita ice breaking dulu, biar semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti tepuk 1 kali. Kalau saya selamat siang, nanti tepuk 2 kali. Kalau selamat sore, jangan tepuk. Kalau selamat malam, tepuk 3 kali. Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang diulangi lagi, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ayo selamat malam 3 kali. Ya, kalau selamat sore berhenti. Ya, diulangi sekali lagi, Bapak Ibu, supaya semangat, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah mulai bersemangat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kegiatan pada siang hari ini ada yang melatar belakangi bahwa budaya positif itu memang sangat penting sekali bagi kita, apalagi kita bagi seorang pendidik. Tidak hanya mengajarkan anak saja, tetapi membimbing. Nah, inilah mari kita bersama-sama bahwa dalam budaya positif ini, apa sih budaya positif? Ya, bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama, dan budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian, guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum.
membuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Dalam kesempatan yang baik ini, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, perubahan paradigma. Ada A dan B, diibaratkan saya dan teman. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda atau B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B berusaha membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu, mari kita bersama praktekkan. Di dalam genggaman tangan kita ada sebuah kertas, sobekan kertas, kemudian dikepalkan. Silakan Bapak Ibu guru untuk saling berhadapan. Oke? Kemudian berusaha membuat genggaman tangan itu. Karena di genggaman tangan ini ada sebuah benda yang sangat berharga dan sangat ingin saya pertahankan dengan baik supaya teman yang satunya atau teman B tidak bisa membuka genggaman tersebut. Silakan. Silakan. Ibaratkan yang Anda genggam itu sebuah cincin emas 24 karat. Oh, berlian katanya. Berlian ya. Berlian, dan teman sebelahnya Anda itu berusaha untuk merebut dari genggaman tangan Anda. Coba, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berusaha menggenggam sekuat tenaga atau pasrah memberikan Begitu saja berlian itu? ya, memberikan. Coba kita praktekkan bersama-sama. Ayo silakan Bapak Ibu saling berhadapan ya. Apakah akan mempertahankan berlian yang ada dalam genggaman saya atau akan memberikan dengan mudah dan begitu saja? Silakan Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu baik hati ya, suka menolong, memberikan dengan sukarela. Nih berliannya buat Ibu saja, bisa saja seperti itu ya. Nah, itu tergantung dari kitanya. Kita mau memberikan atau mau mempertahankan. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak berhasil. Masih tangannya masih menggepang? Masih berusaha untuk Mempertahankan ya. Masih berusaha mempertahankan apa yang ada dalam genggaman tangan. Oke, Bapak Ibu. Kemungkinan apa yang terjadi? Apakah bersedia membuka kepalan tangan tadi?
ada dalam kepalan tangan tersebut. Oke, Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian, dalam perubahan paradigma, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Siapa yang memegang kontrol sesungguhnya, Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Oke. Tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tadi. Contohnya tadi sudah kita praktekkan bahwa kita akan mempertahankan apa yang telah ada dalam genggaman kita, bahwa yang bisa mengontrol kita sebagai seorang guru adalah diri sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, menurut Dian Gosson dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa pada dasarnya ya anak, saya mau berangkat pagi supaya tidak terlambat. Nanti kalau saya terlambat nanti dapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya atau motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian Bapak Ibu Guru, untuk yang selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Pastinya Bapak Ibu, ayo yang tidak mematuhi push up 3 kali atau push up 5 kali, atau silahkan berdiri di depan. Apakah anak-anak ketika mengikuti upacara bendera yang dibariskan tersendiri itu sudah sesuai? Nah, inilah sebagai salah satu contoh bahwa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tentunya kita melihat bersama banyak coretan meja dengan tulisan yang kurang baik, dengan tip X. Okay. Apakah itu merupakan konsekuensi? Konsekuensi. Okay. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, tidak sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ya, termasuk apa? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar
belajar. Ya, ini konsekuensi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih hukuman dan konsekuensi itu seperti apa? Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana, biasanya ini tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, atau disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Contohnya keyakinan kelas yang telah dibuat. Okay? Kemudian dibuat guru dan murid sudah tahu sebelum serta konsekuensinya. Kalau konsekuensi diberikan berdasarkan data yang diukur. Berapa kali pelanggaran yang dilaksanakan? Ya, guru selalu memonitor murid. Kemudian guru tetap dibuat tidak nyaman. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian materi yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Atau ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik. Kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum, merusak motivasi dari dalam diri, bahwa pada dasarnya dihukum oleh penghargaan memang menyakitkan. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Seperti apa penghargaan? Ini berupa ucapan penghargaan. Sebagai salah satu contoh, ketika ada seorang siswa yang menolong temannya yang terjatuh, nilai kebajikan apa yang dilakukan? Rasa empati, karena saling peduli dengan temannya. Ketika melihat temannya jatuh, ditolong. Okay? Kemudian nilai kebajikan kepedulian, contohnya pada saat kamu membantu teman-temannya di tugas kelompok, okay? Ketika diskusi bersama di dalam kelas. Kemudian nilai kebajikan rasa tanggung jawab dengan ucapan terima kasih ketika sesuatu yang dilakukan itu hal yang baik. Pada saat kamu memungut kertas berserakan itu mendapat pujian, ucapan terima kasih, anak sudah merasa bangga sekali, senang, merasa dihargai. Okay? Nah, inilah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian restitusi. Restitusi itu apa sih? Okay? Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka yang harus perlakukan orang lain. Itu menurut Charlson Gossen 1996. Kemudian restitusi itu sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan membuat lebih baik lagi. Kemudian menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penyampaian materi yang akan saya sampaikan ini.
Semoga bermanfaat. Materi ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yuni Sulistiawati, bagaimana penerapan. Kalau tadi materi tentang budaya positif, kemudian ini dilanjutkan dengan penerapan budaya positif. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disebutkan bahwa di kelas 6A sudah terpasang beberapa keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi tetap ditinjau bagaimana hasilnya kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian di sini saya mengambil contoh keyakinan kelas 5. Di sini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi kepedulian itu tetap nomor 1 untuk kita terapkan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama itu bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima oleh orang lain, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini saling berhubungan. Itulah manusia. Kita semua yang ada di dunia ini pasti ingin bertahan hidup dengan cara bagaimana, apapun cara itu. Kemudian penguasaan di sini kita ingin menguasai, penguasaan di sini menguasai sesuatu. Kemudian kasih sayang, inginnya disayang, ingin diterima. Nah, kesenangan, kita butuh healing, kita butuh refresh, ya kan? Kita butuh menyenangkan diri sendiri. Kemudian kebebasan, siapa sih yang mau dikekang? Tidak ada yang mau dikekang. Semua ingin bebas, tapi bebas yang tetap beraturan. Kemudian lanjut di materi ke-6, yaitu posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata itu yang sering keluar dari bapak atau ibu guru ketika anak mengalami kesalahan, misalnya yang berulang-ulang. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Itu membuat si murid merasa bersalah.
Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ikut tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Untuk posisi yang keempat itu pemantau. Yang namanya memantau itu ya mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal itu? Itu. Jadi selalu kita ingatkan, kamu kalau seperti ini terlambat, apa hukumannya? Kalau kamu menumpahkan air di meja, konsekuensinya apa? Nah, itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kalau hukuman itu tadi sudah dijelaskan bahwa mendadak, jadi tidak tertulis, sifatnya langsung pada saat itu juga. Kemudian posisi kontrol guru yang terakhir itu menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dipertanyakan kembali. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah itu yang akan menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi membalikkan lagi apa yang akan terjadi nantinya jika anak itu mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu guru hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu guru terapkan pada murid. Saya minta dari kelima posisi kontrol guru tadi, di nomor berapa posisi kontrol yang sudah diterapkan selama ini? Apakah posisi 1 penghukum, atau posisi 2 pembuat rasa bersalah, atau posisi 3 teman, atau pemantau, atau yang terakhir manajer? Coba saya minta tolong, di posisi kontrol nomor berapakah yang sudah Bapak Ibu guru terapkan selama ini? Silakan Bapak Ibu, dari Ibu Mariam. Saya memakai posisi kontrol yang nomor 4, yaitu sebagai pemantau atau mengawasi. Untuk Ibu Mariam berarti di nomor 4 ya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Mungkin Pak Aci. Kalau saya di posisi guru sebagai manajer. Kenapa Pak kok milih posisi kontrol guru sebagai manajer? Karena sesuai ketika kita masuk kelas, yaitu membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, saya ingin ke Pak Guru atau Ibu Guru ini, Guru yang cantik. Posisi kontrol guru yang manajer. Karena kan setiap kelas mempunyai keyakinan kelas sendiri.
sehingga murid itu dapat mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu harus menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih Bapak Guru dan Ibu Guru yang hebat SD Negeri 03 Pedurungan. Semuanya hebat ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita pilih? Di posisi kontrol manakah guru yang sebenarnya harus berada ketika mempunyai murid? Kadang karakter murid itu kan berbeda-beda ya. Nah, idealnya seorang guru itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi mereka menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi tidak tergantung dengan orang lain, ya. Dia berpikir sendiri, oh iya, aku kalau terlambat konsekuensinya akan seperti ini. Jadi aku harus bagaimana supaya tidak terlambat? Nah, berarti mikir kan, oh iya, aku harus bangun pagi, aku harus malam-malamnya itu tidurnya yang tertib, jangan tidur kemalaman. Kemudian di materi yang selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah di dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Seperti tadi, kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gak mungkin hal itu tidak baik tapi dilakukan itu tidak mungkin. Pasti kita harus melakukan hal yang terbaik, yang paling baik. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Jadi kamu kenapa terlambat pasti ada alasannya. Gak mungkin sengaja, gak mungkin ya. Pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiganya itu kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang berada di dalam diri kita sendiri. Aku harus semangat, aku harus pandai, aku harus bisa, aku harus mampu. Nah, itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Kemudian kemarin ada 2 contoh kasus dan penerapannya dalam segitiga restitusi. Untuk yang pertama, terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kasus yang kedua, membuang bungkus makanan di kolong meja. Jadi anak ketahuan ketika saya masuk, kemudian anak itu masih makan jajan, kemudian buangnya itu langsung di kolong. Karena melihat saya sudah masuk, akhirnya mungkin spontan atau gimana langsung buangnya di kolong. Nah, setelah saya teliti, ternyata di laci meja pun banyak kertas-kertas. Nah, itu ada beberapa anak ternyata yang seperti itu. Karena setelah selesai dari ini, saya menyuruh anak coba periksa di lacinya masing-masing. Memang ada beberapa meja yang banyak kotorannya. Gak hanya kertas, tapi ada juga bungkus makanan. Nah, dari yang sudah kita ketahui, penerapan budaya positif yang ada di SD kita ini, SD Negeri 03 Pedurungan, ini hanya sebagian ya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu menyambut siswa pada pagi hari. Itu sudah pasti ya, dengan semangat 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Jadi dengan sepenuh hati, dengan kesadaran sendiri.
berangkat pagi, nyambut siswa datang ke sekolah dengan senyuman, kemudian dengan disapa salim. Nah, itu kan menambah semangat dari anak itu sendiri. Kemudian ini sudah sering juga setiap hari bahkan kita lakukan bersama anak-anak, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian setiap Jumat pagi pembacaan Asmaul Husna bersama, dilanjutkan senam sehat. Lanjutkan mendengarkan lagu kebangsaan dan lagu daerah pada jam istirahat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi setiap jam istirahat itu pasti ada lagu-lagu untuk mengiringi istirahat mereka. Jadi tidak sepi ya. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan kelas dan sekolah dengan dibentuk piket kelas serta mengurangi sampah plastik dengan setiap anak membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Jadi sampah plastiknya itu bisa berkurang, ya kan? Kemudian di sini juga menjaga selalu kebersihan. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika anak melakukan kegiatan. Nah, kita sudah sampai di akhir kesimpulan tentang budaya positif yang ada di SD kita ini, SD Negeri 03 Pedurungan. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah ya Bapak Ibu guru, kita terapkan disiplin positif, budaya positif di SD kita ini supaya ada perubahan yang lebih baik lagi. Mulai dari diri kita, mulai dari niat yang baik, nanti akan menghasilkan yang baik pula. Terima kasih. Budaya positif ini saya akhiri dengan pantun. Ya, saya tutup dengan pantun. Pagi-pagi pergi ke hutan, pulangnya membawa rotan. Jika presentasi kami kurang memuaskan, maaf dari kalian yang sangat kami harapkan. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Yuni Sulistiawati. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo barangkali Bapak atau Ibu guru ada pertanyaan. Mungkin lebih ke tanggapan Bapak Ibu guru, monggo diumpan balik supaya kami bisa memperbaiki barangkali ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Ibu Endang Sulistiawati, teman kita, teman terhebat kita, calon guru penggerak angkatan 10, Bu Sri Wahyuni dan Bu Yuni Sulistiawati. Terima kasih Bu Yuni dan Bu Suli sudah memaparkan beberapa modul atau khususnya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih. Akhirnya teman-teman kita tahu apa sih budaya positif itu.
apa sih kegunaan budaya positif itu. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ini kan apa betul Bapak Ibu? Nah, dengan adanya pemaparan atau diseminasi budaya positif ini, saya harap nanti kita sama-sama berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif yang sudah dipelajari, yang sudah diterapkan oleh Bu Sri Wahyuni dan Bu Yuni Sulis. Kami harap semua yang ada di sini benar-benar bertanggung jawab. Semua siswa adalah milik kita bersama. Ya, semuanya yang kita lakukan harusnya berdampak positif untuk murid. Kelas 1 bukan hanya murid kelas 1 saja, tetapi juga seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, kelas 5 pun sama. Semua murid yang ada di sini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, saya acungi jempol, 2 jempol untuk Bu Sri Wahyuni dan Bu Yuni Sulis yang sudah memaparkan, sudah menyampaikan apa yang sudah didapat dalam pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya apapun yang Bu Yuni dan Bu Sulis itu dapatkan dari program guru penggerak bisa disampaikan atau bisa ditularkan kepada kami-kami yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti program guru penggerak. Nah, untuk itu kita juga mohon kebijakan dari Ibu. Tentunya kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung dari program-program yang ada di sekolah maupun yang ada di program pendidikan guru penggerak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat Bu Sulis dan Bu Sri Wahyuni, semoga selalu lancar dan selalu sukses dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 10 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan baliknya dari Bu Uut Prihatin. Bahkan Bu, mungkin ada tambahan? Ya. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Bu Uut Prihatin SPD. Memang benar sekali apa yang telah disampaikan, karena untuk mewujudkan budaya positif perlu adanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah dengan kepala sekolah, guru, siswa, pemangku kebijakan yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mewujudkan budaya positif ini agar ke depan lebih baik lagi, khususnya SD Negeri 03 Pedurungan, supaya lebih baik dalam hal akademik maupun non-akademik, baik prestasinya maupun karakter masing-masing murid ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semoga ke depan sekolah kita semakin lebih baik, semakin lebih maju. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Uut Prihatin SPD. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.